Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 jenis adopsi agile di pemerintahan. Materi yang akan saya sampaikan saya ambil dari artikel yang dipublikasikan oleh Newman dan koleganya pada tahun 2024 dalam jurnal Public Management Review. Artikelnya berjudul Adopting Agile in Government, a Comparative Case Study. Konteks penelitian Newman dan koleganya adalah meningkatnya minat untuk menerapkan agile di instansi pemerintah akibat dorongan dari inisiatif transformasi digital, tantangan-tantangan sosial yang bertambah kompleks, dan harapan masyarakat untuk atau terhadap cara kerja, terhadap hasil kerja pemerintah yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Pertanyaan penelitian mereka ada 2. Yang pertama, bagaimana cara instansi pemerintah menerjemahkan agile ke dalam konteks organisasi, proyek atau tim mereka. Yang kedua, bagaimana instansi pemerintah mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam proses penerjemahan itu. Metodologi yang digunakan oleh Newman dan koleganya adalah case study, yaitu comparative case study. Studi kasusnya adalah 19 instansi pemerintah di Jerman. Landasan teori yang digunakan adalah Scandinavian Institutionalism dan Translation Theory. Di antara 2 teori yang digunakan oleh Newman dan koleganya, Translation Theory yang lebih menonjol. Teori ini mereka ambil dari artikel yang dipublikasikan oleh Rofik pada tahun 2016 di dalam International Journal of Management Reviews. Artikelnya berjudul Knowledge Transfer as Translation, Review and Elements of an Instrumental Theory. Di dalam artikel itu, Rofik menjelaskan bahwa translation adalah proses transfer ide yang mengalami dekontekstualisasi dari sumbernya dan dilanjutkan dengan kontekstualisasi ulang di targetnya. Newman dan koleganya mengadopsi definisi itu dan menegaskan bahwa sumbernya adalah sektor swasta, targetnya adalah sektor publik. Konteksnya tentu saja translation of agile. Ada 3 mode translasi atau 3 translation modes yang diadopsi atau digunakan oleh Newman yang diambil dari Rofik. Yang pertama reproducing, yang kedua modifying, yang ketiga radical. Dalam mode reproducing, agile practice dari sektor swasta diambil apa adanya lalu diterapkan di sektor publik. Dalam mode modifying, agile practices yang diambil dari sektor swasta dimodifikasi dengan menambahkan atau mengurangi elemen-elemen yang ada lalu diterapkan di dalam sektor publik. Dalam mode radical, agile practices yang diambil dari sektor swasta diubah sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk yang unik atau wujud yang unik untuk diterapkan di sektor publik. Dari 3 mode translation itu, Newman dan koleganya menemukan bahwa di semua studi kasus yang mereka teliti, modenya adalah modifying. Artinya, praktik-praktik agile selalu dimodifikasi agar sesuai dengan konteks sektor publik. Dari penelitian mereka, ada 3 jenis adopsi yang diidentifikasi. Yang pertama agile as culture change, yang kedua agile as governance, dan yang ketiga agile as methodology. Yang pertama fokus pada mindset, yang kedua fokus pada kolaborasi antar unit, yang ketiga fokus pada mewujudkan cara kerja agile yang telah disesuaikan untuk sektor publik. Untuk agile as culture change, penekanannya pada membangun rasa percaya, apresiasi, pemberdayaan, umpan balik, dan budaya yang lebih toleran terhadap kesalahan. Yang ingin dibangun adalah relationship atau hubungan interpersonal antar pegawai. Nah, dalam tipe ini, penggunaan agile tools atau methods itu terbatas. Beberapa yang berhasil diidentifikasi Newman dan koleganya adalah daily stand-ups, Kanban, dan retrospectives. Ada juga adaptasi istilah-istilah dalam agile agar sesuai dengan kondisi real sektor publik. Misalnya fail fast. Fail fast bila diterapkan untuk sektor publik, apalagi untuk hal-hal seperti membuat regulasi, tentu akan sulit. Berhubung adanya
keterbatasan dalam penggunaan metode-metode cara kerja Agile, maka translation mode yang ada di tipe ini adalah modifying with omission. Ada 4 dari 19 kasus yang berhasil diidentifikasi oleh Newman dan koleganya untuk tipe ini. Tantangan utamanya adalah kesalahpahaman terhadap Agile dan keengganan pegawai atau staf untuk merangkul atau menerapkan cara kerja Agile. Pola pikirnya beranggap cara kerja mereka yang sebelumnya itu akan solusi yang dilakukan adalah membuat penerapan Agile-nya menjadi opsional atau organisasi memberi pembelajaran atau menyediakan media pembelajaran melalui workshops dan e-learning. Agile itu bisa dipahami dengan baik, penerapannya, cara kerjanya bisa dipahami dengan baik. Untuk tipe yang kedua, Agile diambil atau diterapkan untuk mendobrak sekat-sekat yang ada antar departemen, antar unit, atau antar bagian. Tujuannya adalah untuk membentuk kolaborasi antar unit yang sifatnya. Di sini ada upaya untuk membentuk berbeda dengan struktur yang formal, sehingga struktur yang baru ini bisa berjalan beriringan dengan struktur. Tujuan utamanya adalah membentuk tim-tim yang bisa bekerja sendiri atau self-organize dan memaksimalkan kolaborasi internal. Akan tetapi, mirip tipe pertama, ada banyak elemen-elemen Agile yang dikurangi, sehingga translation mode untuk tipe ini pun modifying with omission. 8 dari 19 kasus yang diteliti Newman dan tipe ini menerapkan tipe ini untuk tantangannya sedikit berbeda. Di sini sudah ada dampak dari tepatnya, kemudian batasan-batasan yang sifatnya. Jadi solusinya adalah mengumpulkan atau membangun dukungan yang kuat dari top manajemen, lalu mencoba menyebarluaskan kisah-kisah sukses Agile, membangun persepsi yang bagus terhadap Agile, persepsi yang positif terhadap Agile, mirip dengan tipe yang pertama tadi, tapi juga ada internal branding. Apapun itu yang kita lakukan terkait Agile, bisa jadi harus dilekatkan logo atau dibuatkan nama sehingga jelas bentuknya. Inilah cara kerja yang baru yang ditawarkan, yang menerapkan tipe yang ketiga, Agile as. Tipe ini paling dekat dengan nilai-nilai yang ada di Agile Manifesto. Dalam praktiknya atau dalam penerapannya, organisasi atau instansi yang mengadopsi Agile as methodology menggunakan Scrum, Safe, atau model-model yang merupakan hybrid, gabungan dari beberapa model atau dari beberapa cara. Adaptasinya berbeda dengan dua tipe pertama, bersifat menambahkan komponen atau elemen yang dibutuhkan supaya Agile bisa berjalan lebih mulus. Contohnya menambahkan proxy product owner yang tujuannya untuk antara product owner di dalam Agile team dengan departemen-departemen atau unit-unit lain yang tidak. Karena ada penambahan seperti ini, maka translation mode yang diidentifikasi untuk tipe adopsi ini adalah modifying. Tantangannya, bagaimana merekrut orang-orang atau pegawai-pegawai yang memang benar-benar memiliki keterampilan untuk menerapkan Agile. Karena di sini kita sudah bicara metodologi, sudah bicara cara kerja. Lalu ada tantangan bagaimana bekerja dengan tim yang tidak menerapkan Agile. Itu salah satu alasan tadi kita butuh, organisasi atau studi kasus itu mewujudkan yang namanya proxy product owner role. Lalu ada juga role naming restrictions yang menjadi salah satu tantangan. Artinya di studi kasus itu tidak dikenali misalnya istilah product owner, lalu dicari padanannya, dan padanannya itu adalah IT administrator. Tentu efeknya akan berbeda, baik untuk rekrutmen ataupun untuk penentuan tanggung jawab. Solusinya adalah menyewa jasa pihak ketiga, membuka rekrutmen lewat media sosial, dan tentu saja ada kombinasi atau ada keleluasan untuk menggunakan Agile. Jadi, walaupun dia menjadi metodologi, tetap kami penelitian yang dipublikasikan oleh Newman dan koleganya, ada 4 hal utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, 3 tipe tadi, Agile as Culture Change, Agile as Governance, dan Agile as Methodology, itu sifatnya menjadi fondasi untuk yang lainnya, untuk yang lebih kompleks. Jadi yang sederhana seperti culture change menjadi fondasi untuk governance, lalu governance menjadi fondasi untuk methodology. Memahami hal ini berarti menyadari bahwa kalau kita ingin menerapkan Agile, berarti kita mulai dari culture. Dari situ kita perlu membentuk governance, lalu kita bisa menerapkan Agile as methodology.
Kalau nantinya kita mau mulai dari methodology, maka perhatikan betul bahwa kita tetap membutuhkan governance dan juga membutuhkan culture change. Kalau tidak, menerapkan Agile as methodology bisa jadi akan memiliki. Hal kedua yang saya rasa perlu ditekankan adalah adanya kebutuhan yang umum. Ini sesuai dengan temuan Newman dan koleganya ya. Ada kebutuhan yang umum dari mayoritas studi kasus yang diteliti oleh Newman dan koleganya itu untuk mendapatkan dukungan dari pihak eksternal. Tentu saja dalam bentuk pelatihan atau bimbingan atau bahkan pendampingan. Bisa jadi workshop sehari 2 hari, training-training, atau bisa jadi memang ada ada pihak tiga yang disewa jasanya untuk membangun entah itu culture, governance, atau metodologi Agile untuk instansi itu. Tapi ini tidak boleh dipertahankan terus-menerus. Nantinya instansi pemerintah itu harus beralih dari external support ke dalam prosesnya, walaupun ada external support, tetap setiap instansi pemerintah itu akan membangun orang-orang internal, pegawai-pegawai di dalam yang bisa memiliki keterampilan Agile yang bagus, pemahaman Agile yang bagus, dan semangat untuk menerapkan Agile. Bagian ketiga adalah fokusnya. Hal ketiga yang perlu saya tekankan adalah fokus penerapan atau fokus adopsi Agile itu lebih kait. Justru keterlibatan pihak eksternal seperti masyarakat masih terbatas. Nah, ini bisa jadi tetap akan menjadi tujuan akhir ya, bagaimana kita bisa membentuk kolaborasi yang dengan masyarakat yang memang relevan. Tapi kalau kita tidak memiliki internal proses yang bagus, kolaborasi dengan pihak eksternal bisa jadi akan membuat pekerjaan menjadi berantakan. Alih-alih kita membuat pekerjaan yang lebih atau membuat sesuatu yang hasilnya lebih tepat sasaran, kita justru membuat pekerjaan menjadi tidak terarah karena akan ada terlalu banyak feedback, tapi kita sendiri tidak tahu bagaimana memprosesnya karena internal proses sendiri belum rapi, belum kuat, belum bisa mendukung kolaborasi eksternal itu. Nah, hal terakhir yang saya temukan dari artikel Newman dan koleganya adalah keberhasilan penerapan Agile atau keberhasilan adopsi Agile itu bergantung pada yang pertama, top management support. Yang kedua, penerjemah-penerjemah atau translators yang memiliki keterampilan memadai atau bahkan tinggi. Dan yang ketiga, harus ada kesadaran, harus ada persepsi bahwa adopsi Agile itu dilakukan lewat adaptasi, bukan diambil begitu saja. 3 hal ini yang perlu ditekankan kalau kita ingin menerapkan atau mengadopsi Agile dari sektor swasta atau dari manapun dan ingin kita terapkan dalam organisasi kita. Terakhir, Newman dan koleganya mendefinisikan bahwa Agile Government sesuai penelitian mereka adalah bentuk inovasi governance yang mengombinasikan adaptasi dari sisi budaya, struktur, dan prosedural, sehingga organisasi publik yang menerapkannya atau mengadopsinya menjadi lebih fleksibel terhadap perubahan lingkungan dan bisa meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan